Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Misalnya kita datang ke masjid pada hari Jumat untuk Jumatan. Kita datang ke sana, ternyata itu masih azan. Nah, apa yang kita lakukan, Pak? Kita mau sholat dulu atau nunggu azan selesai atau gimana, Pak? Biasanya sih nunggu azan dulu lah, biar lebih enaknya. Kalau saya sih sebenarnya menunggu, tergantung azannya. Azannya itu udah mau kelar apa baru mau azan. Ya kalau saya habis adzan sholat qoblal gitu. Kalau masih baru mau azan kan masih bisa mengejar waktunya itu kan. Kalau pas azan biasanya kita nggak boleh sholat sunnah, biasanya kita menunggu azan selesai. Tapi kalau udah mepet, udah hayla sholat itu udah mending menunggu kelar azannya gitu. Kalau azan selesai baru kita sholat sunnah. Kalau menurut saya, keyakinan saya, kita nunggu selesai azan. Kita kan kalau azan itu kita harus dengerin gitu ya kan, baru kita melakukan salatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sekalian dan muslimin wal muslimat, semoga selalu diberkahi dan diberikan kepada kita ini hidayah untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan masalah azan dan juga sholat, ya, azan yang dimaksud di sini adalah azan Jumat. Azan Jumat, dan kita masuk bertepatan dengan azan Jumat. Ya, kita masuk masjid pada hari Jumat, dan saat itu adalah ada azan Jumat. Ya, dikumandangkannya azan Jumat. Apa sih yang kita lakukan? Ya, apakah nanti kita ini menjawab azan, ya, atau malah kita ini misalkan langsung sholat saja, atau bagaimana? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jalla, menerangkan segala perkara, ya, apa saja yang bisa memasukkan ke dalam surga. Ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid dan kondisi kita, ya, sedang dikumandangkan adzan Jumat. Apakah yang kita dahulukan? Maka kita dahulukan adalah untuk segera melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini yang kita dahulukan. Ya, bukan kita nunggu, ya, atau nunggu untuk menjawab adzan dulu, tidak, tapi dahulukan sholat tahiyatul masjid. Ya, kenapa yang seperti ini, pemirsa dan saudara-saudaraku sekalian? Kenapa yang seperti ini? Karena mendengarkan khutbah Jumat. Ya, ini khutbah Jumat, ya, beda dengan sholat-sholat yang lain. Ini hari Jumat, ya, azan, ya, kita masuk di situ, kita belum sholat tahiyatul masjid, dahulukan sholat. Ya, kenapa kita dahulukan sholat? Karena khutbah Jumat itu adalah wajib. Ya, dalam hadis muttafaqun alaih, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, idza qala ahadukum li sahibika yaumal jum'ah ansit, jika salah seorang itu mengatakan kepada saudaranya, ya, untuk mungkin mendiamkan, ya, karena berbuat suara atau ricuh, misalkan kita hari Jumat duduk kemudian negur saudaranya, ansit, diam kamu, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, sungguh telah sia-sia. Ya, ini menunjukkan apa? Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Ya, sampai tadi Nabi mengatakan tadi ini perkara baik tadi.
Orang mendiamkan tadi, sedang khutbah ada yang bicara, tapi bersama itu Nabi menegurnya, Nabi menyampaikan diam. Ya, Nabi menyampaikan cukup. Ya, sungguh telah sia-sia Jumatanmu. Masya Allah. Berarti mendengarkan khutbah Jumat itu adalah wajib. Coba kita ini misalkan menjawab azan dulu, baru ketika khutbah kita baru sholat, banyak tertinggal di situ ya. Tertinggal khutbah bagi kita ya. Mendengarkan, menyimak khutbah di situ. Ya, sebagaimana pula dalam kaidah fikih dikatakan, idza tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Jika berkumpul dua perkara yang baik, ya berkumpul dua perkara yang baik, maka dahulukan yang lebih baik, yang lebih maslahat. Yaitu apa di sini? Untuk kita ini mendahulukan perkara yang wajib daripada perkara apa? Yang sunnah. Itu berlaku untuk apa? Hari Jumat dan ketika kita masuk dalam keadaan dikumandangkan azan Jumat. Sholat dulu. Ya, kemudian baru nanti kita bisa menyimak khutbah Jumat. Ya, adapun pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita masuk pada waktu itu dan sudah selesai azan, ya, sedangkan imam sedang berkhutbah, apa kata Nabi SAW? Farka' rak'ataini wal yatajawaz. Salat 2 rakaat tapi ringkaskan. Ya, salat tahiyatul masjid tetap dilaksanakan, cuma apa? Diringkas, diringankan. Itu kalau masuk masjid hari Jumat imam sedang apa? Sedang berkhutbah. Salat tetap 2 rakaat tadi sebagai salat tahiyatul masjid, tapi ringkas. Itu sunnah Nabi SAW. Kemudian pula, ketika kita masuk masjid, ini bukan hari Jumat, salat-salat yang lainnya. Ya, dikumandangkan azan, maka kalau kondisi seperti ini, dengar, jawab panggilan azan tersebut, salat sunnah. Itu yang di luar daripada selain salat Jumat atau azan Jumat. Nah, kemudian yang terakhir kami sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memudahkan kita untuk menghidupkan sunnah nabinya, ya, untuk menjaga dari kita ini tertinggal banyak kebaikan tadi karena kita telat Jumatannya. Ya, orang masuk masjid mesti pas adzan Jumat, ini menunjukkan dia ini telat. Ya, tapi tetap Nabi memberikan apa? Memberikan solusinya. Inilah Islam. Ya, terus bagaimana supaya kita ini bisa langkahnya lebih baik tadi? Ya, mendatangi Jumat lebih awal. Itulah sunnah Nabi SAW. Lebih awal itu lebih sunnah. Jangan menunggu azan baru kita masuk. Ya, walaupun tetap Islam mengaturnya. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man raha ilal masjid, siapa yang mendatangi masjid itu fi awalil waqt, pada waktu yang pertama, hari Jumat ini. Pada waktu yang pertama, faka'annahu, seakan-akan dia itu apa? Qorba badanah. Seperti pahalanya seperti berkurban unta. Subhanallah. Ya, dia bisa melaksanakan sholat. Banyak di sini sampai khatib naik mimbar la ilaha illallah. Bisa baca Quran. Dia datang awal di sini. Ya, dan gak ganggu dia nanti kalau ada azan bisa jawab azan lagi. Ya, kemudian dia bisa mendengarkan khutbah lagi. Masya Allah. Bisa semuanya kalau menyikapinya dengan apa? Kita lebih tertib, lebih baik datang di awal waktu. Kemudian Nabi juga melanjutkan lagi, siapa yang datang pada waktu yang kedua, seakan-akan dia berkurban dengan sapi. Subhanallah. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, siapa yang datang, ini sebelum azan ini ya, siapa yang datang sebelum imam naik, ya, yang datang pada waktu yang ketiga seperti berkurban seekor domba. Subhanallah. Ya. Pada waktu yang keempat seperti berkurban seekor ayam. Pada waktu yang kelima seperti berkurban apa? Sebutir telur. Subhanallah. Ini motivasi dari Rasulullah SAW. Jadi termasuk sunnah beliau SAW adalah kita ini lebih awal untuk datang sehingga kita bisa memborong pahala di hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari Id untuk kita kaum muslimin, wabillah khususnya untuk laki-lakinya. Demikian, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita ini untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW dan mengumpulkan kita nanti di surganya bahkan bersama Rasulullah SAW. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.